Halo, ikuti saya sebagai ponsel Xiaomi Lights dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara menjalani proses pengaturan perangkat ini. Jadi ketika Anda menyalakannya untuk pertama kali, Anda akan melihat layar ini di sini, yaitu Xiaomi HyperOS. Jadi kita hanya perlu mengklik panah di sini, yang kemudian memberi kita opsi untuk memilih bahasa yang diinginkan beserta bahasa wilayah yang saat ini digunakan, dan kemungkinan besar sudah dipilih secara default. Sekarang saya akan mengubahnya ke bahasa Inggris, jadi biarkan saya cari dulu. Kita punya beberapa pilihan di sini seperti Australia, India, UK, dan US. Saya akan memilih US di sini. Sebenarnya ini tidak terlalu berpengaruh sejauh yang saya tahu. Apapun yang Anda pilih, Australia, India, atau lainnya, bahasanya tetap sama, yaitu bahasa Inggris. Dan ini juga sebenarnya bukan wilayah, karena Anda juga punya pilihan wilayah di sini. Nah, di halaman ini saya mungkin menyarankan untuk mengubahnya ke wilayah yang merupakan bagian dari Uni Eropa, meskipun Anda bukan berasal dari sini. Karena, ini hanyalah semacam teori konspirasi yang bisa jadi sama sekali tidak berdasar, tapi Anda tidak akan kehilangan apapun dengan melakukannya. Dan jika berhasil di masa depan, ya, Anda hanya akan mendapatkan keuntungan. Jadi begini, gagasan utamanya di sini adalah bahwa Uni Eropa jauh lebih mendukung hak-hak konsumen dibandingkan dengan Amerika Serikat. Adalah kebalikannya. Kebijakan ini sangat menguntungkan pihak korporasi, sementara para konsumen justru merasa sangat dirugikan. Jadi karena hal itu, segala bentuk perubahan teknis apapun yang terjadi pada perangkat dan cara kerjanya, biasanya akan selalu dimulai oleh Uni Eropa yang membuat semacam peraturan ketat yang wajib dipatuhi oleh perusahaan besar. Jika jenis undang-undang seperti ini akan memangkas terlalu banyak pendapatan dari perusahaan, biasanya mereka hanya akan, atau secara teori hanya menerapkannya di wilayah tersebut saja, atau mundur dari wilayah itu, tergantung mana yang dipilih. Jelas, jika mereka menerapkan opsi ini di wilayah tersebut, itu karena mereka terpaksa atau agar tidak perlu membayar denda. Jadi jika mereka hanya menerapkannya di sana dan kamu memilih bahwa kamu berasal dari sana, kemungkinan besar kamu akan termasuk dalam perubahan tersebut. Jadi sebagai contoh, ketika Apple, maksud saya Google di masa depan dalam waktu dekat, bulan September, mengunci Android mereka, dengan alasan yang lemah bahwa mereka melakukannya untuk melindungi kamu. Dan kamu tidak lagi bisa menginstal aplikasi dari luar Play Store, kecuali pengembang aplikasi tersebut menyerahkan informasi pribadi mereka, identitas mereka, hanya agar kamu bisa menginstal karya mereka di luar Play Store. Oh, dan juga setelah membayar semacam tebusan. Jangan lupakan juga yang satu itu, yang jelas-jelas sedang coba diputarbalikan oleh Google. Kamu masih bisa melakukannya. Kenapa di dunia ini saya, sebagai pengembang, mau memberikan informasi pribadi saya ke Google? Bayar tebusan hanya supaya saya bisa mengizinkan seseorang menginstal sesuatu di luar Play Store? Saya benar-benar sedang mencoba mengakali mereka, dan mereka malah berusaha tampil seolah-olah mereka pahlawan yang ingin, kamu tahu, ikut campur duluan sepenuhnya. Jadi, bagaimanapun juga, ketika itu terjadi, saya punya teori bahwa Uni Eropa tidak akan senang dengan hal ini, dan memang seharusnya begitu. Jadi ketika itu terjadi, mereka mungkin akan membuat semacam undang-undang untuk mengatasi omong kosong ini. Dan Google tentu akan perlu mengubah cara operasinya. Jadi mereka mungkin akan mengubahnya, tapi spekulasi saya di sini adalah mereka hanya akan mengubahnya di wilayah Uni Eropa, mengabaikan kita dan terus melanjutkan aksi-aksi konyol mereka di sini. Karena mereka tidak melakukannya untuk melindungi kamu, mereka melakukannya untuk menghilangkan pilihanmu dalam menginstal aplikasi seperti misalnya YouTube Revenged, yang mana YouTube adalah bagian dari Google. YouTube Revenged memungkinkan kamu menonton video YouTube tanpa iklan dan di latar belakang di ponselmu tanpa harus membayar sepeser pun untuk langganan. Jelas Google tidak ingin hal itu tersedia, jadi inilah cara mereka untuk mencoba mencegah hal itu bisa diakses oleh orang-orang. Dan jika seseorang membuat aplikasi seperti ini, jelas Google sudah tahu siapa orangnya untuk mengirim tim mereka dan menyeret orang itu ke 9 lingkaran neraka lewat jalur hukum. Dan ya, intinya mereka akan memeras setiap rupiah yang bisa didapat dari orang itu karena berani mengganggu pendapatan mereka. Jadi itulah alasan utama memilih ini. Bagaimanapun, mari kita lanjut ke syarat dan ketentuan, yaitu perjanjian pengguna dan kebijakan privasi. Jujur saja, tidak ada satupun orang yang benar-benar membaca ini. Kita hanya akan mencentang kotaknya di sini dan lanjut. Dan ini kemudian akan menampilkan pengaturan menggunakan perangkat lain, yaitu sampah menjijikkan dari Google.
Akan muncul pop-up seperti ini di perangkat lain jika Anda memilikinya. Dan yang bisa Anda lakukan adalah memindahkan akun Google Anda melalui metode pencocokan angka aneh itu, di mana Anda mendapatkan 3 angka acak. Pilih angka yang benar yang ditampilkan di perangkat lain. Setelah Anda melakukannya, Anda bisa memindahkan akun Google tersebut. Di dalamnya terdapat informasi penting seperti foto, kontak, riwayat panggilan, dan lainnya. Jika Anda memilih sinkronisasi, seperti yang sering disarankan oleh pihak Google, dan tanpa sengaja, bahkan ketika Anda mencoba melewati ini, pada akhirnya Anda tetap terpeleset dan setuju untuk melakukannya. Dan kemudian Google langsung mengambil semua data Anda, meskipun pada dasarnya itu seperti mencuri data, karena jika saya menyetujui sesuatu secara tidak sengaja, dan Anda terus mencoba membuat saya melakukan kesalahan, saya akan menganggap itu sebagai pencurian data. Namun kemungkinan besar, jika Anda mengunggah data ke cloud, data itu akan muncul di perangkat ini. Namun saya sarankan untuk tidak menggunakan ini karena benar-benar buruk sebagai metode pemulihan data. Ini hanya memindahkan aplikasi, dan itu pun dengan definisi yang sangat longgar. Sebenarnya, ini hanya mengunduh ulang aplikasi dari Play Store, jadi dalam satu sisi itu cukup baik. Tapi jika sebuah aplikasi berasal dari luar Play Store, aplikasi itu tidak akan tersentuh. Atau aplikasi itu tidak akan muncul di perangkat ini. Dan juga jika sebuah aplikasi sudah tidak ada lagi di Play Store. Misalnya seperti emulator Yuzu, saya rasa dulu ada di Play Store dan Nintendo. Di sisi lain, Hit Squad mendatangi pengembang aplikasi tersebut, dan siapapun yang membuat aplikasi itu. Jelas mereka mungkin punya peluang lebih besar untuk memenangkan perang dengan kita daripada menang di pengadilan. Pengadilan dengan Nintendo. Jadi mereka memutuskan untuk menarik aplikasi itu dari Play Store. Dan bagaimanapun juga aplikasi yang sudah kamu unduh atau mungkin pernah kamu unduh dari Play Store masih ada di ponsel lamamu. Tapi karena aplikasi itu sudah tidak ada lagi di Play Store, aplikasi itu tidak akan muncul di sini. Karena Google, melalui proses pemulihannya, tidak punya cara untuk menarik aplikasi ini dari Play Store karena aplikasi itu sudah tidak ada di sana. Dan alih-alih menariknya dari ponselmu, mereka hanya akan mengandalkan toko mereka. Jadi kita akan melewatinya saja, karena prosesnya benar-benar menjengkelkan. Dan sebenarnya ada cara yang jauh lebih baik yang sudah termasuk di perangkat ini, yang akan saya tunjukkan di akhir video, karena kita memang perlu menyelesaikan pengaturan dulu untuk mengaksesnya. Bagaimanapun juga, selanjutnya yang kita miliki adalah memasukkan SIM. Sekarang selain hanya memasukkan kartu SIM fisik, kamu juga bisa mengaktifkan eSIM, yaitu versi digital dari kartu SIM. Dan untuk melakukannya saat kamu mengaktifkannya, saat kamu memilih untuk mengaktifkannya, dan jika kamu ingin menambahkannya. Kamu perlu mengaktifkan Wi-Fi karena eSIM memang membutuhkan koneksi internet untuk bisa diaktifkan. Saya tidak begitu tahu bagaimana cara kerjanya, tapi memang membutuhkan jaringan, jadi kamu akan dipaksa untuk terhubung ke Wi-Fi. Setelah itu, kamu bisa menambahkan eSIM-mu dan juga ketika kamu mengaktifkan eSIM-mu. Bagian tray bawah dari kartu SIM, yaitu SIM nomor 2, akan dinonaktifkan. Jadi, kartu apapun yang diletakkan di tray bawah ini pada dasarnya akan diabaikan oleh perangkat. Jadi hanya tray atas saja yang bisa digunakan pada saat itu. Karena kamu bisa memiliki 2 nomor berbeda di sini, satu melalui eSIM dan yang lainnya menggunakan kartu SIM fisik atau 2 kartu SIM fisik sekaligus. Pada saat itu kamu bisa menggunakan tray atas dan bawah, tapi meskipun kamu mengaktifkan ini tapi tidak menggunakan eSIM, tray bawah akan dinonaktifkan. Jadi untuk yang fisik, kamu perlu masuk ke pengaturan dan menonaktifkannya. Mari kita lewati saja bagian ini. Langkah ini akan membawa kamu ke proses menghubungkan ke jaringan, tidak peduli apakah kamu mengaktifkan eSIM atau tidak. Ini pada dasarnya adalah langkah berikutnya. Jadi di sini kamu bisa terhubung ke Wi-Fi jika mau, atau kamu bisa melewati langkah ini. Sekarang saya akan melewatinya, jadi proses pengaturannya akan sedikit lebih singkat, melewati hal-hal seperti menghubungkan ke Google dan saya rasa akun Xiaomi. Seperti ini. Biasanya hal-hal ini akan muncul selama proses pengaturan jika kamu terhubung ke jaringan. Sekarang di halaman berikutnya, kita punya pengaturan kunci layar. Jadi ada 3 hal berbeda yang bisa kita atur. Di bawah kunci layar, kita punya PIN, pola, atau kata sandi. Jadi ada 3 pilihan yang bisa kita pilih. Lalu ada juga sidik jari dan pengenalan wajah. Nah, baik sidik jari maupun pengenalan wajah adalah biometrik, dan karena itu, keduanya tidak 100% dapat diandalkan. Jadi ponsel akan selalu memaksa kamu untuk memilih sesuatu seperti PIN, pola, atau kata sandi juga di samping itu. Sekarang saya hanya akan memilih kunci layar di sini, dan saya akan memilih pola. Xiaomi memberikan timer 5 detik, memberitahu kamu bahwa kamu harus mengingat kata sandimu. Wah, ya jelas lah.
Oke, dari sini saya akan menggambar pola saya sekali, 2 kali konfirmasi, dan sekarang sudah diatur. Dan kamu juga bisa mencobanya dengan mengunci perangkat dan kamu bisa lihat sudah aktif di sini. Selanjutnya, kita punya opsi lain dari layanan Google. Cukup berani menyebutnya layanan, padahal lebih mirip spyware. Jadi ada lokasi pengguna, izinkan pemindaian, kirim data pengguna dan diagnostik, serta install pembaruan dan ops. Jadi, kalau kamu tidak peduli dengan ini, silakan saja lewati ke depan. Tapi saya ingin sedikit membahasnya. Jadi, gunakan lokasi agar aplikasi dan layanan dengan izin lokasi bisa menggunakan lokasi perangkatmu. Akurasi lokasi menggunakan informasi tentang sinyal nirkabel seperti Wi-Fi, titik akses, menara jaringan seluler, dan GPS. Jadi intinya ini hanya pelokalan agar ponselmu bisa dilacak di mana lokasinya. Sekarang dengan mematikan itu, sebenarnya kamu tidak benar-benar mematikan apapun. Mari kita jujur saja soal ini, kalau kamu melakukannya. Sebagai contoh, jika kamu menonaktifkan fitur ini lalu membuka aplikasi yang butuh akses lokasi, maka itu berarti aplikasi tersebut tidak akan memiliki izin untuk mengakses lokasi tersebut. Tapi saya sudah tahu dengan pasti bahwa sebenarnya itu bukanlah cara kerjanya. Karena coba saja buka Tinder, aplikasi itu tahu persis di mana lokasimu. Jadi kamu lihat, ini sama sekali tidak berarti apa-apa. Dan ini hanya seperti sebuah opsi untuk membuatmu berpikir bahwa kamu mengendalikan hidupmu, padahal sebenarnya tidak. Jika kamu benar-benar ingin mengendalikan perangkatmu dan data yang ada di dalamnya, gunakan Graphene OS. Dan jangan mudah terpancing oleh, kamu tahu, media berita. Dan pemerintahmu mengatakan bahwa ini adalah versi Android yang digunakan oleh pengedar narkoba dan segala omong kosong itu, padahal sebenarnya hanya digunakan oleh orang-orang yang peduli privasi. Selain itu, alasan omong kosong seperti jika kamu tidak punya apa-apa untuk disembunyikan, maka tidak perlu khawatir juga sangat bodoh, karena pembuat aturan ini ternyata justru tidak termasuk di dalamnya. Sungguh munafik karena mereka sendiri tidak perlu menghadapi aturan yang mereka buat tersebut. Apa ada yang mereka sembunyikan? Hei, mereka harusnya tidak khawatir, kan? Jika mereka saja dikecualikan dari aturan ini, kenapa kamu harus tetap termasuk di dalamnya? Fitur izinkan pemindaian ini memungkinkan aplikasi serta layanan untuk memindai jaringan Wi-Fi dan perangkat di sekitar kita kapan saja, bahkan ketika Wi-Fi atau Bluetooth mati. Perlu diingat bahwa ini tetap bekerja dalam keadaan mati. Ini hanya mencegah, katanya sih tanda kutip mencegah aplikasi dan layanan untuk memindai, sinyal lain, yang biasanya ketika melakukan pemindaian mereka akan menggunakan cara-cara tertentu itu kan. Tapi sebenarnya tetap bisa. Dalam pesan ini, kalau dipikir secara logis, ini menyiratkan bahwa Wi-Fi dan Bluetooth, bahkan ketika dimatikan, jadi saat kamu matikan, sebenarnya tidak benar-benar mati, hanya pura-pura saja. Hal ini juga berarti secara tidak langsung bahwa perangkat lain masih bisa memindai perangkatmu. Yang juga berarti bahwa ketika mereka memindai perangkatmu, mereka akan dapat mengetahui dengan pasti di mana lokasimu berada, karena koneksi Wi-Fi dan Bluetooth tidak memiliki jangkauan area yang sangat luas. Jadi perangkat lain tersebut akan bisa memperkirakan secara kasar di mana kamu berada, dan dari situ mereka juga tahu titik lokasi yang sangat spesifik di tempat ini. Jadi luar biasa ya, kamu tidak pernah benar-benar punya opsi untuk tidak bisa dilacak lokasinya. Dan kita lanjut ke yang terakhir di sini, yaitu mengirim data pengguna dan diagnostik. Sekarang, ada label default kecil di sini, saya akan mengatakan bahwa segala jenis data yang dikirim dari perangkat saya kemanapun adalah data pengguna. Bagaimanapun juga, dengan mematikan fitur itu, segala bentuk berbagi data apapun seharusnya juga dimatikan. Tapi ini lagi-lagi agak menyesatkan dari namanya. Jadi pada dasarnya, ini berarti membagikan penggunaan perangkatmu ke Google agar mereka bisa, tanda kutip, memperbaikinya. Sekarang sebagai pengguna perangkat ini. Sebagai ponsel terbaru yang kamu beli seharga $2.500 sialan, saya tidak menerima bentuk berbagi data apapun di sini. Tidak ada alasan mengapa kamu harus membagikan 1 kilobyte pun dari skenario penggunaan apapun untuk Google atau Xiaomi demi alasan peningkatan. Dengan harga segini, mereka seharusnya berlutut memperbaiki ponsel ini setiap detik hidup mereka tanpa pernah membutuhkan data kamu. Sudah menjadi kepentingan mereka untuk memperbaikinya. Jadi lain kali kamu ingin membeli Xiaomi lagi karena pengalamanmu dengan yang ini sangat luar biasa. Jika kualitasnya sama saja dengan perangkat yang harganya setengahnya,
Dan kamu masih harus membagikan data kamu. Kenapa kamu harus repot-repot membeli yang seperti ini lagi? Jadi segala bentuk berbagi data dari sini bukan untuk kepentinganmu. Matikan saja itu. Jika kamu membeli sebuah produk, seharusnya sudah langsung siap pakai. Dan jika perusahaan ingin memperbaikinya, itu adalah tanggung jawab mereka, bukan kamu, untuk membagikan data agar mereka bisa menjualnya dan mencoba memperbaikinya berdasarkan data tersebut. Sudah menjadi kepentingan mereka untuk melakukannya. Jadi kamu punya alasan lain untuk nantinya upgrade ke ponsel lain yang bekerja lebih baik, dan ngomong-ngomong kembali lagi ke Google tadi. Mungkin baru akan dimulai setelah bulan September mendatang. Jika kamu masih merasa ragu antara Apple atau Android, maka sebaiknya kamu pilih Apple saja. Setidaknya mereka memberikan privasi, dan pada titik itu, kedua ponsel akan bekerja hampir sama persis. Jadi, ya itu agak menghilangkan tujuan sebenarnya, yang langsung membawa saya ke pilihan terakhir. Install pembaruan dan aplikasi. Dengan melanjutkan, kamu setuju bahwa perangkat juga dapat secara otomatis mengunduh dan menginstal pembaruan serta aplikasi dari Google. Saya tidak perlu membaca lagi. Ini pada dasarnya seperti pemerasan saja di sini. Kamu harus melanjutkan untuk bisa menggunakan perangkat. Tapi dengan melanjutkan, kami akan memperbarui ponselmu tanpa izinmu, tapi hey, kamu memberikan izin dengan melanjutkan. Sekarang saya bilang, coba kamu cari di Google tentang ini. Saya akan memberitahu kamu bagaimana kita bisa benar-benar menghilangkan ini dari ponselmu supaya tidak terjadi. Jika kamu memang ingin perangkatmu, kamu tahu, tetap punya kendali atas perangkatmu. Dan salah satu cara terbaik adalah dengan mendapatkan, cobalah untuk menggunakan custom ROM seperti Graphene OS, tapi karena ini Xiaomi, sebenarnya tidak memungkinkan untuk Graphene OS. Sejujurnya, itu biasanya hanya untuk ponsel Pixel, tapi ada ROM lain yang mungkin bisa kamu pasang, tapi bagaimanapun juga, tetap dengan yang ini dulu. Sebenarnya ada caranya. Anda bisa cegah Google untuk memaksa pembaruan pada perangkatmu, dan kalau belum tahu, Google memang memaksa pembaruan ke perangkatmu. Bahkan ketika Anda masuk ke pengaturan, menonaktifkan pembaruan sistem dan pembaruan aplikasi, semuanya bisa dimatikan. Dan saat ada koneksi internet, mereka akan tetap memperbarui perangkatmu melalui sesuatu yang disebut OTA Update Services alias Over the Air. Itu adalah cara mewah untuk menyebut sesuatu yang pada dasarnya adalah pembaruan paksa yang sama sekali tidak bisa kamu kendalikan. Dengan kata lain, ini seperti cara licik untuk melakukan sesuatu di belakangmu. Dan namanya juga aneh banget, jadi kamu bahkan tidak tahu itu apa saat menemukannya. Jadi, secara umum, untuk memberikan sedikit contoh tentang fitur ini yang sebenarnya sudah digunakan, hanya saja belum di ponsel, dalam hal ini adalah dari Samsung. Samsung menjual kulkas pintarnya. Kamu tahu kulkas pintar itu. Kulkas itu akan memberimu notifikasi jika kamu lupa menutup pintunya, bukannya menutupkannya. Dan kulkas itu juga punya layar, jadi kamu bisa misalnya menempelkan foto-foto kecil di layar kulkasmu, atau meninggalkan catatan untuk dirimu sendiri, atau membuat daftar belanja. Nah, layar itu ternyata digunakan Samsung juga untuk menampilkan iklan di kulkasmu, dan hal itu akan terjadi. Atau bahkan sudah terjadi lewat pembaruan kecil tanpa sepengetahuanmu, melalui layanan pembaruan over the air. Jadi ketika pembaruan itu masuk, kulkas seharga $3.000 itu mulai menampilkan iklan. Coba pikirkan baik-baik mengenai hal tersebut. Jadi, ponsel juga menjalankan hal yang sama dan Google akan segera mulai menerapkan ini juga. Untuk memasang sistem yang akan menghalangi Anda untuk menginstal aplikasi pihak ketiga selama aplikasi tersebut belum ditandatangani secara resmi oleh Google. Memaksa pengembang untuk membayar biaya semacam uang tebusan agar aplikasinya bisa ditandatangani dan juga menyerahkan informasi mereka sehingga mereka bisa ditemukan dengan mudah. Jadi memang ada cara untuk mengatasinya, tapi layanan pembaruan ini juga sejauh yang saya tahu bertanggung jawab untuk memasang patch keamanan. Jadi ketika ada kerentanan yang ditemukan di Android, Google menambalnya melalui pembaruan ini tanpa sepengetahuanmu. Hal ini dilakukan demi keamananmu juga, supaya para peretas tidak bisa mengeksploitasi celah tersebut. Sekarang hal ini hanya terjadi jika perangkat masih mendapatkan layanan dari pengembang. Biasanya ini berlangsung antara 3-5 tahun atau 7 tahun, tergantung pada perangkat dan produsennya. Jadi setelah masa siklus hidup itu berakhir, perangkat tersebut tidak lagi mendapatkan patch keamanan, tapi tetap saja menerima sampah yang ingin didorong Google ke dalamnya. Jadi apa yang bisa kamu lakukan secara umum bahkan jika kamu tidak peduli soal itu? Soal keamanan, unduh saja aplikasi untuk melihat proses latar belakang di ponsel. Seperti proses latar belakang perangkat, contohnya layanan pembaruan.
dan kamu bisa menghapusnya. Jadi ponsel tidak akan bisa menggunakan apapun yang sudah tidak ada. Tapi seperti yang saya bilang, itu juga akan mencegah Google untuk memuat patch keamanan. Tapi jujur saja, sampai saat ini, saya belum pernah mengunduh malware apapun. Padahal saya sering mengunduh banyak hal bodoh dari internet. Dan sekarang ini, saya menganggap Google lebih seperti malware di perangkat saya. Dibandingkan dengan malware yang mungkin saja saya unduh, jadi saya rasa saya akan menghapus itu dari ponsel saya sebelum bulan September. Bagaimanapun juga, sekarang mari kita lanjutkan. Jadi di sini kita punya pengaturan dasar. Nah, yang ini sekarang dari Xiaomi. Itulah kenapa beberapa di antaranya terlihat lagi, seperti lokasi, pembaruan sistem, berbagi data pengguna, dan diagnostik. Kita bisa mematikan semuanya lagi. Bisa kamu lihat, saya mematikannya dan tidak terjadi apa-apa. Maksud saya, selain itu, ada satu lagi yang sangat saya benci. Iklan personalisasi. Itu sebenarnya cara yang lebih halus untuk menyebut spyware yang memantau semua pembicaraan dan juga apa yang kamu tulis, lalu menjual data ini untuk tampilkan iklan yang lebih baik dan tertarget kepadamu, yang lagi-lagi demi keuntungan perusahaan. Dan ketika kita berbicara tentang ponsel yang harganya $2.500, ini benar-benar tidak bisa diterima. Hal seperti ini seharusnya bahkan tidak ada di sini. Nggak ada alasan mengapa ponsel ini harus mendengarkan apapun atau menampilkan iklan apapun dengan harga semahal ini. Jadi matikan saja hal seperti itu secepatnya, dan aku juga ingin mengecam omong kosong seperti ini. Jadi ketika kamu mematikannya, bukan hanya muncul pop-up, berbeda dengan opsi lain di sini, tapi mereka juga punya keberanian untuk mencoba menggunakan psikologi terbalik. Karena biasanya saat kamu melakukan suatu tindakan dan butuh konfirmasi itu yaitu dengan warna biru, dan itu juga selalu terletak di sisi kanan, tapi Xiaomi menggunakan psikologi terbalik untuk mencoba menjebakmu. Jadi kamu memilih untuk menyalakan, dan kemudian lanjut tanpa sadar bahwa kamu membiarkan opsi itu tetap aktif. Tidak bisa diterima di harga seperti ini. Bagaimanapun juga, ada beberapa hal buruk lain di sini, jadi kita bisa membahasnya. Aku hanya ingin membahas tentang iklan yang dipersonalisasi saja. Selanjutnya, kita bisa lanjut ke kontrol orang tua. Aktifkan jika kamu mau, kalau tidak, kamu bisa langsung lanjut. Berikutnya, kita punya pengaturan font, jadi pada dasarnya pilih font yang kamu inginkan. Sekarang kita punya font default dan apapun yang tersedia. Satu-satunya perbedaan di sini sebenarnya hanya pada ukurannya. Yang ini terlihat hanya lebih besar saja. Jadi mari kita cek dengan default lalu lanjutkan. Dan di sini kita bisa memilih launcher atau gaya layar utama kita. Kita punya klasik yang dipilih secara default. Dan disinilah semua aplikasi kamu ada di layar utama tersebar di beberapa halaman. Dan yang satunya lagi adalah App Drawer yang secara pribadi lebih saya sukai. App Drawer di sini juga punya kategori yang ditambahkan di bagian atas. Bukan implementasi terbaik, tapi tetap menyenangkan karena kamu bisa mencari aplikasi di App Drawer, baik secara alfabetis maupun berdasarkan kategori sebagai pencarian. Selanjutnya kita punya navigasi distro. Pilih saja yang kamu sukai. Tata letak baru, cara aplikasi tampil, pilih yang kamu suka. Saya suka yang horizontal, seru saat geser aplikasi ke atas. Menurut saya, ini lebih praktis dan lebih baik dari vertikal, di mana kamu harus geser dari sisi berbeda. Jadi saya akan tetap menggunakan yang ini, dan pada dasarnya ini menyelesaikan proses pengaturannya. Sekarang, mari kita tunggu sebentar sebelum kita benar-benar bisa mengakses layar utama kita. Dan saya masih akan menunjukkan kepada kamu aplikasi tunggal yang tadi saya bicarakan, yang membantu kamu memigrasikan data dari perangkat lama ke perangkat ini. Jadi saya akan menggeser ke atas ke halaman kedua, dan di sini aplikasi itu akan ada di bawah aplikasi sistem. Terkadang kamu mungkin menemukan aplikasi ini di dalam folder bernama alat atau juga di laci aplikasi. Kamu sedang mencari aplikasi bernama Memover. Jadi tepat di sini. Atau mungkin di sini ya. Dan Memover adalah aplikasi yang perlu diunduh di perangkat tujuan transfer data. Jika itu bukan Xiaomi, jadi kalau perangkatnya Xiaomi, aplikasi ini sudah ada. Jadi jika kamu menggunakan Samsung, kamu hanya perlu mengunduh aplikasi ini ke Samsung dan membukanya. Fitur ini memungkinkan Anda menghubungkan kedua ponsel melalui hotspot yang dibuat otomatis. Kemudian, Anda bebas memilih jenis data yang ingin dipindahkan dari satu ponsel ke ponsel lain. Dan cakupannya sangat luas dalam hal apa yang bisa Anda pindahkan. Bisa pindahkan data aplikasi ke versi lebih tinggi, dari mana saja, foto,
video sebanyak apapun. Ponsel ini sudah dilengkapi penyimpanan setengah terabyte, jadi kapasitasnya sudah sangat mencukupi. Sangat disarankan menggunakan penyimpanan internal ini dibanding layanan Google yang buruk. Sekian rangkuman video ini. Jika bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.